Salam jumpa Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru yang sangat saya hormati. Waktu dulu saya kecil, SD, SMP, SMA, selama 12 tahun saya sekolah, itu di dalam kelasnya terlihat bagaimana susunan bangku dan meja itu kurang lebih sama semua. Semua menghadap ke depan, di depan ada papan tulis, dan masing-masing anak duduk di kursi dan mejanya masing-masing yang berjejer, ada baris, ada kolomnya. Semenjak saya di SD, SMP, SMA sama semua. Walaupun di SD saya melalui 3 SD yang berbeda, 2 SMP yang berbeda, dan di 1 SMA. Pada saat itu, cara tempat duduk seperti itu wajar. Kenapa? Karena konsep pendidikan atau paradigma pembelajaran pada saat itu adalah klasikal. Guru mengajar, siswa belajar. Namun sesuai dengan perkembangan teknologi pendidikan dan sesuai juga dengan pedagogi modern, maka saat ini guru bukan lagi mengajarkan sesuatu, karena semua yang mau diajarkan sudah ada di internet, tetapi guru harus menjadi fasilitator, bahkan dia menjadi arsitek proses pembelajaran. Oleh karena itu, kelas harus disusun meja dan kursinya berdasarkan apa tujuan atau sesi pembelajaran yang ingin dilakukan. Oleh karena itu, di tempat-tempat saya bekerja, baik sebagai dosen maupun guru, saya terbiasa dengan memindahkan meja dan kursi di ruang kelas sesuai dengan tujuan dari sesi pembelajaran yang harus saya ampuh. Sebagai contoh ya, mari kita lihat. Jadi misalnya, kalau di sini ada papan tulis ya, kelas klasikal kan ada papan tulis. Kadang-kadang saya minta mejanya dibikin 4-4 begitu. Semua berkelompok, mengangkat meja kursinya, membentuk kelompok-kelompok kecil di sini gitu ya. Ya. Kenapa hal ini harus saya lakukan? Karena saya ingin mengajarkan kepada mereka bagaimana bekerja di dalam grup, di dalam kelompok. Ya, kalau masing-masing anak-anak duduk di sini, maka mereka bisa berdiskusi, mereka bisa saling berargumentasi, beradu pendapat dengan teman-temannya. Ya tentu saja dengan model kelas yang seperti biasa, tidak mungkin hal itu dilakukan. Maka harus dibentuk atau disusun meja kursi sesuai dengan tujuan kita, yaitu berdiskusi atau bekerja secara kelompok. Mereka yang senang melakukan project based learning juga pasti akan membutuhkan setting meja atau kursi seperti ini. Ya, ini baru ada satu ya. Mari kita lihat berikutnya. Kadang-kadang saya juga men-setting ruang kelas itu, ya. Seperti apa? Seperti begini. Di sini ada 2 row. Di sini ada 2 row. Jadi mejanya apa? Anggap aja ini meja yang disambung-sambung gitu ya. Meja yang didempet-dempet, kemudian siswanya duduk di sini, terus ada yang duduk di belakang sini. Demikian juga di sini dia menghadap, ya siswa yang di sini di mejanya. Nah mereka ini saling berhadapan. Nah, jadi mereka saling berhadapan-hadapan. Kenapa saya putuskan untuk membuat settingan seperti ini? Karena saya ingin mengajarkan mereka berdebat, mengemukakan pendapat, menanyakan pendapat orang lain, dan saling adu argumentasi. Tentu saja hal itu sangat dibutuhkan dalam ilmu kehidupan kita. Sehingga nanti ketika mereka besar, sudah terbiasa memiliki perbedaan pendapat dengan orang lain, dan bisa berbicara dengan baik, dengan santun, berargumentasi secara efektif. Nah ini baru 2 ya. Nah ada lagi contoh lain yang biasa saya pakai. Nah ini kadang-kadang banyak yang bingung ketika saya pakai kayak gini. Jadi mejanya itu saya minta nempel semua di tembok. Wah ya, mejanya semua nempel di tembok. Saya minta dipindahin begitu. Dan mereka duduk ke sini. Nah ini biasanya settingan ini saya buat ketika apa? Ketika saya ingin mereka melakukan pekerjaan yang saya berikan. Alias saya ingin melakukan ujian, tes, evaluasi. Kenapa demikian? Karena dengan begini maka saya bisa leluasa untuk bisa melihat mereka di mana saja. Karena saya bergerak dari tengah sini. Dan mereka tidak bisa nyontek, tidak bisa melihat teman-temannya. Karena duduknya semua saling menghadap ke
tembok. Ini juga bagus karena ruang kelas menjadi lebih efektif, menjadi lebih kosong, leluasa di sini ya, kita bisa macam-macam. Jadi itu tentu saja karena apa? Karena saya membutuhkan untuk melakukan evaluasi. Dari sini saya bisa memastikan peserta didik mengerjakan sendiri-sendiri dan bisa saya awasi. Dan yang terakhir, mungkin contoh terakhir ya, adalah saya kadang-kadang men-settingannya biar lebih menarik sedikit, saya bikin dalam bentuk V. Wah, jadi V ini hasil bentukan dari kursi gitu ya. Bahkan kadang-kadang saya tambah di sini kalau kurang kursi, meja di sini, ada di sini. Kenapa? Karena pada saat itu saya sedang mengundang pembicara tamu. Ya, pembicara tamu untuk memberikan sharing mengenai pengalaman dia terhadap sesuatu. Ini akan paling efektif karena mereka bisa berbicara di sini, dia bisa presentasi diri dan semua mendapatkan akses yang relatif sama terhadap mereka. Nah, yang di belakang ini biasanya adalah observer atau guru-guru lain yang juga ingin mendengarkan tokoh atau pembicara tamu ini berbicara dengan peserta didik. Kemudian orang bertanya, kalau gitu ada berapa jenis susunan meja atau bangku dalam kelas? Saya punya buku yang isinya lebih dari 50 model susunan bangku dan meja di dalam kelas yang bisa mendukung proses pembelajaran. Selain ini menjadi efektif, juga akan mengurangi kebosanan siswa. Masa dia pergi tiap hari ke sekolah, tempat duduknya itu-itu saja, sebelahnya orangnya itu-itu saja, sekolah menjadi membosankan. Tapi dengan demikian, maka mereka akan giat tiap hari, berpikir hari ini belajar apa ya, duduknya seperti apa ya, saya akan berdiskusi dengan siapa ya, di sebelah kanan kiri saya sekarang siapa ya, apalagi yang akan diberikan kepada guru. Sekolah menjadi sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana kalau saya sudah terlanjur punya meja atau punya kursi yang seperti itu? Tenang saja Bapak Ibu, sekarang Anda tinggal beli roda saja. Roda itu dijual di mana-mana, di toko bangunan juga banyak, harganya juga sangat murah, di mana roda itu bisa ditaruh di kaki-kaki meja maupun kaki kursi, ya, dan itu bisa dikunci supaya tidak bergerak ketika sudah berada pada tempat yang diinginkan. Ayo Bapak Ibu Guru, kita mulai berkreasi, kita ubah tata letak meja, kursi di dalam ruang kelas agar pelajaran menjadi lebih menarik dan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Terima kasih.